salah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita kembali berjumpa setelah Idul Fitri nih ya. Di minggu ini mungkin sebagian masih ada yang masih mudik masih dalam rangka semangat Idul Fitri. Saya minta maaf lahir batin barangkali ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan, sama sekali tidak berniat untuk menyakiti ya, tapi namanya manusia bisa khilaf gitu ya. Jadi semoga kita bisa come clean gitu, saling memaafkan and move on. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih kajian tentang Adam alaihissalam. Hmm, terkait dengan apa sih maksudnya kita menjadi seorang abid gitu ya. Jadi di dalam kisah Adam alaihissalam itu yang menarik adalah ketika setelah terjadi pelanggaran ya, masalah tidak boleh mendekati pohon itu yang kemudian tidak hanya didekati tapi dimakan buahnya. Nah, itu punya 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 makna suluk yang dalam ya, karena buah itu belum belum ditumbuhkan, benihnya juga belum tumbuh, dan cara menumbuhkan benih harus ke bumi dulu. Itu episode Adam alaihissalam belum turun ke bumi gitu, makanya belum boleh mendekati pohon itu. Dikatakan tuh pohon pohon tuba gitu ya, pohon yang ada di surga awal. Ketika itu semua setelah terjadi, iblis datang lagi kepada Adam alaihissalam. Dalam satu riwayat mengatakan, iblis ini kan memang pinter nih orangnya. Dia 40.000 tahun sebelum Adam alaihissalam dicipta udah melanglang buana. Dikatakan di kitab Sejarahul Kaumnya Ibnu Arabi. Ini orang makhluk yang tidak bodoh gitu. Bahkan dikatakan tidak ada satu titik pun di semesta yang dia belum pernah eh, bersujud di antaranya gitu. Jadi klaimnya dia kan dia tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih ciptaan yang lebih tinggi gitu. Di dalam periwayat lain dikatakan ya justru karena itu dia punya punya artinya apa ya, keyakinan yang kuat bahwa aku tidak mau sujud kepada selain Tuhan katanya gitu ya. Anyway, karena dia punya pengetahuan tentang tauhid seperti itu, tampaknya ya bukan beliau, dia mendatangi ya, iblis laknatullah mendatangi Adam alaihissalam mengatakan, bukankah segala sesuatu terjadi karena izinnya gitu kan, udah main tauhid tuh, pakai-pakai ilmu-ilmu itu. Jadi masalah pelanggaran itu pun kan dengan izinnya gitu. Dengan kata lain, dengan secara halus dia berkata seolah-olah begini, yaitu bukan salahmu karena Allah Ta'ala maksudnya membuat kamu menjadi melakukan itu. Sekilas sepertinya masuk akal perkataannya. Iya ya, segala sesuatu kan terjadi karena izinnya. Kalau aku diizinkan berbuat maksiat berarti ya bukan salahku gitu kan, kira-kira begitu. Ya, ini sesuatu yang mesti ditangkap secara rasa gitu, rasa, karena yang dia katakan ya, iblis katakan seolah-olah masuk akal, pakai ilmu tauhid lagi. Bukankah kata iblis segala sesuatu terjadi atas izinnya? Jadi sebuah pelanggaran pun tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya, gitu kan? Jadi seolah-olah it's not entirely your fault gitu kan? Ya. Jadi kalau kalau orang merasa itu kan bukan salahku, beda tuh, dia masih, bahkan setelah berbuat kesalahan dia masih mendatangi untuk gak usah terlalu merasa bersalah gitu kira-kira, karena dikatakan dalam sebuah riwayat saking menyesalnya Adam alaihissalam sujudnya lama, ada riwayat mengatakan bertahun-tahun, sampai Allah Ta'ala memaafkan. Kita mah nggak pernah sujud 10 menit juga ya, ini karena melakukan sebuah pelanggaran gitu yang dari hati mengatakan aduh maaf sekali ya Allah ya Gusti gitu kan. Nah, iblis datang lagi untuk mengatakan, bukankah pelanggaran itu terjadi karena izinnya juga gitu. Dihasut lagi tuh. Yang hebat jawaban Adam alaihissalam. Ini jawaban seorang abid, ya, seorang hamba.
Iya, memang. Jadi dia tidak menegasikan bahwa segala sesuatu terjadi karena izinnya. Itu memang ilmu tauhid. Tapi aku seorang hamba, aku minta maaf. Kadang bertaubat gitu. Nah, itu adab. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Kita akan point out, garis bawahi itu. Bapak kita Adam alaihissalam melakukan sebuah pelanggaran biiznillah. Right? Of course, semuanya tidak. Nggak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa izinnya. Bahkan setelah pelanggaran itu, point of view dari iblis, dia akan bilang, kah, kalau aku melakukan dosa kan itu karena Allah juga mengizinkan. Jadi seolah-olah ya udah gitu kan. Enggak, kalau seorang abid dia akan minta maaf bagaimanapun juga. Karena dan takut karena kalau Allah izinkan saya berbuat seperti itu berarti nah ada yang dimaksud dengan disebut dengan makar Allah. Dengan izinnya kita berbuat sebuah kesalahan fatal. Dibuat aja seperti itu. Seorang Daud alaihissalam sedang berada di mimbarnya. Mimbar itu tempat dia bertitah karena dia raja, ya kan, tempat dia memberikan petuah. Terpintas sedikit, terlintas sedikit di dalam hatinya. Mungkin saat itu nangkap itu, tapi Allah tahu. Dan ini lintasan hati ini kemudian menjadi terjemahkan karena menjadi sebuah cerita yang epik, tercatat di kitab-kitab suci. Gara-gara lintasan hati itu. Apa itu? Ketika dia di sana, dalam hatinya, kalau aku ada di sini, nggak akan mungkin aku berbuat dosa. Kalau aku di tempat suci gitu ya, kayak kalau kita mikir kalau aku di tempat sholat, wah, aku aman. Nah, di situ seolah-olah dia ya lupa bahwa Tuhan Allah Ta'ala bisa melakukan apapun maka di tempat yang kita anggap paling suci dan paling aman sekalipun. Karena kita senderannya bukan sama Allahnya tapi kepada ini tempat suci aku aman. Itu halus. Ini terjadi pada Daud alaihissalam. Tak lama berpikir seperti itu, Allah datangkan seekor burung yang indah banget. Pokoknya captivating begitu. Warnanya bunga. Dia tuh ngeliat lagi ada di mimbarnya. Dia lihat, wah, kok hebat sekali nih makhluk. Diikuti. Dan dia jalan ke mimbarnya, diikuti sampai ke balkon. Burungnya tiba-tiba hilang. Dia ada di balkon itu. Tiba-tiba ngeliat sebuah pemandangan seorang perempuan sedang mandi. Itu Bathsheba. Cantik, tertawan hatinya. Itu awal dari kemudian dia jatuh cinta sama Bathsheba. Tapi ternyata Bathsheba sudah punya suami. Ceritanya kan kemudian suaminya disuruh kirim ke medan perang dan meninggal. Terus dia mempersunting Bathsheba dan lain sebagainya. Tapi dari Bathsheba dia punya anak Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi hati-hati lintasan hati. Hati-hati. Kalau kita belajar kalau ke tanah suci hati-hati semua semua juga sebenarnya in essential tanah sucinya. Mesti hati-hati. Anaknya kemudian anaknya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam sama tuh. Dikatakan Sulaiman alaihissalam diberi kan ini adalah nabi yang diberi kekuasaan banyak menundukkan angin kayak Avatar itu. Jadi mengendarai angin set kemana-mana tuh naik angin kendaraannya. Sedang naik begitu terlintas sepersekian detik. Tidak ada orang yang tahu, tapi ketika cerita ini terjadi, kita jadi tahu, oh ini dasarnya. Ini nabi-nabi dibuat seperti itu. Tadi ya kita belajar ya semua biiznillah, tapi sebagai sebuah pelajaran buat kita. Apa yang terlintas dalam benak Sulaiman alaihissalam? Lagi naik gitu, sekilas saja benar. Merasa dirinya, kalau bahasa kita yang sekarang, wah gue keren ya gitu. Aku hebat. Ada sedikit, karena bisa kendalikan angin, jalan kemana-mana. Mungkin kalau kita mah zaman sekarang nggak naik angin, cuman you name it lah. Kita mengendarai mobil paling mahal, yang miliaran.
naik Lambo, Bentley atau apa. Orang pada ngelihat terus kemudian muncul, gue nih hebat. Aduh itu seorang Sulaiman alaihissalam. Begitu ada dikit gitu merasa diri hebat. Jatuh tuh saat itu juga si angin sama Allah berhenti. Berhenti jadi kendaraan buat dia. Angin berhenti. Puk langsung terpental. Ya istighfar di situ. Nabi langsung begitu kontan karena bersih hatinya harus bersihin. Jadi kalau rasa tuh kaca tuh ya kalau bening debu dikit aja udah kelihatan. Kayak gitu. Kalau kebanyakan orang kan karena gelap boro-boro debu ya. Itu juga nggak kelihatan terus aja jadi nggak sadar bahwa dirinya dalam kegelapan. Maksudnya ujub ujub tuh kagum diri. Gue hebat ya. Kok aku pinter ya. Aduh ya lupa itu dari Allah itu jadi masalah tauhidnya lupa bahwa itu dari Allah nggak inget dia bahwa itu tuh semua punya Allah terus ngeklaim gitu kok bisa seperti ini gimana ya saya memang pekerja keras oh, gara-gara kerja keras siapa yang kasih kekuatan emangnya. Hah? Siapa yang kasih kepintaran bisa aja Allah bikin korslet cek hilang ingatan. Hah? Gampang. Siapa yang ngurusin jantung, usus, paru-paru, supaya kita bisa berkarya. Terus kita mengklaim, ya itu karena aku disiplin, aku kerja keras, lupa nah, itu mah la haula Allah aja. La haula wala quwata illa billah. Seorang hamba, nih hari ini kita topiknya apa? What's the meaning? Karena kita selalu bilang, kita sebagai hamba, bener? Paham nggak kita teh sebagai hamba? Kadang-kadang kita playing God gitu, lupa bahwa kita hamba, terus memaksakan mendikte Tuhan. Yang baik untuk saya adalah ini, Tuhan. Coba bikinkan takdirku jadi begini, kekeh gitu. Kalau aku nggak dapet ini, aku nggak akan bahagia. Jari sopo kata Allah gitu. Kata siapa? Kok ngeklaim-klaim begitu? Kayak sok tahu gitu. Lupa kita bahwa kita hamba. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, aku telah memberi dari orang mukmin harta dan jiwa mereka. Dan itu saya bilang, uh, itu ungkapan Allah Ta'ala yang sangat humble. Dia membeli dari kita. Jadi seolah-olah kita yang punya. Padahal apa sih yang kita punya? Dia ambil aja nggak Pak? Ya orang miliknya, tapi saking memberi penghargaan aku beli ya. Beli itu padahal bukan milik kita. Itu sama seperti tukang parkir. Mas, ini mobil berapa? Ya, sekian M. Ya saya beli loh, bukan milik dia, dia cuma nongkrong aja gitu, ngejagain. Kita juga ngejagain aja, dikasih amanah. Aku pinjemin ya, terus dibeli gitu. Wow, that's something. Seorang abid, hamba, itu paham bahwa dirinya, kehidupannya, cita-citanya, semua hal universe di dalam dirinya, benaknya, bukan miliknya. Dengan kesadaran itu, dia akan selalu bertanya kepada sang pemilik. Itu mentalitas yang 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 harus ditumbuhkan sebagai seorang abid. Semua harus nanya, kulonu, sadar itu bukan miliknya. Bener nggak? Ya aku pinjemin nih mobil sih pasti dijaga, ya nggak dipakai sembarangan. Nanya baiknya seperti apa. Badan ini kendaraan kita. Ditanya mestinya makan apa yang poi buat saya berapa piring ya, ya seperti ya kadang Allah kasih pengetahuan itu lewat dunia sains, medis atau apa-apa yang menemukan hal-hal yang toib buat diri kita. Mungkin ada yang toib vegetarian, yes. Ada juga yang kalau nggak makan daging, wah gitu, hancur-hancuran misal ya. Gitu. Tiap tiap orang beda-beda. Tapi seorang hamba seperti yang dia display yang ditampakkan oleh Adam alaihissalam, walaupun berbuat salah, ya, justru dia minta maaf. Dengan kesadaran semua terjadi
memang hamba, aku minta maaf. Kenapa Allah izinkan itu terjadi padaku? There's gotta be something gitu. Karena buat Allah bisa aja tidak ya melindungi aku dari melakukan itu. Nah, jadi ya seorang hamba itu senantiasa bertanya. Ya, jadi down to daily things. Ini kalau kalau gajian jangan langsung beli sana sini, tanya dulu sama Allah Taala. Kulo nuwun ya Allah, minta bahkan untuk bikin plannya minta dibimbing. Dengan kesadaran dia yang paling tahu sebenarnya peruntukannya untuk apa. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Anak sekolah di mana tanya dulu kalau sebelum kita bikin perhitungan ini itu. Mohon dibimbing ya Allah yang mana. Anak ngajuin jodoh sebelum kita bilang janganlah atau itu ya tak mama tak tanya dulu sama Allah ya nanti setelah konsul baru ya. Itu ada karena hanya Allah yang tahu yang terbaik buat anak-anak kita, buat diri kita, buat semuanya. Hal simple ya. Nah, saya juga ngajar anak-anak saya untuk tidak keluh mengatakan nanti ya mama tanya Allah dulu. Supaya enggak, hah? Maksudnya apa nanya Allah? Aduh kan kasihan. Waktu itu kita mau shopping online gitu ya. Mau beli apa? Nggak ada sih keperluan. Tapi coba dulu lah nanti mama tanya dulu sama Allah. Itu tuh hal yang sehari-hari. Jadi nanti kan mama tanya dulu. Akhirnya lama-lama si Ruben mau apa? Mama tanya dulu deh sama Allah gitu. Jadi dia adalah sebuah jadi anak oh iya biasakan tanya sama Allah. Mari kita tanya Allah ya nak ya gitu. Kita tanya sama Allah. Walaupun abstrak tampaknya itu terasanya terus nanya terus jawabannya dari mana gitu kan. Tapi adab itu sudah mulai terbangun. Dan percayalah Allah akan kasih jawab dari semesta alam ya dari banyak hal. Tapi ketika adab itu terbangun sahabat-sahabat itu seperti kita membuka diri untuk sebuah limpahan cahayanya. Karena ini kunci ketemu diri ya, kunci Nurul Kudus gitu kan, misbahnya menyala. Kan zikrun kasiron kalau kata Al-Quran. Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Zikrun kasiron tuh harus banyak munajat, munajat. Tawajuh. Tawajuh tuh wajah kita dihadapkan kepadanya. Kan ini wajah tuh, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi kemanapun kau menghadap, itu Masjidil Haram gitu. Itu tuh kita worshiping gitu. Apapun aktivitasnya, apapun kondisinya, itu kita sedang worshiping, sedang memuja dia, sedang beribadah, apapun harus jadi ibadah. Nah, di antaranya adalah dengan mentalitas senantiasa bertanya dengan sebuah adab yang dalam, yang tinggi, mengatakan, saya tidak berani ngambil keputusan kalau tidak, kan, kulo nuwun dulu, kalau tidak tanya dulu, kalau belum dapat lampu hijau gitu, tidak, itu itu suluk. Lama-lama si rasa hati itu makin makin kinclong, makin sensitif menangkap karsanya gitu. Karena kita sering sering tawajuh ya. Kalau dalam istilah suluk ada istilah tawajuh menghadapkan wajah kita karena dia itu zat yang ya senantiasa membalas dengan yang lebih baik. Kita berjalan satu langkah dia mah ya 1.000 langkah. Kita berjalan dia mau berlari. Begitu itu karakternya. Jadi ketika kita memandangkan sedetik saja wajah Allah, dia balasannya. Terus bayangkan kalau sering. Maka tahap berikutnya dalam suluk, ya, tawajuh, kalau sering tawajuh, dia akan muwajahah. Dia akan memandang kita berpandang-pandangan. Muwajahah, itu orang yang sampai. Kalau sudah muwajahah, itu dalam hadis kursi dikatakan, aku menjadi tangannya ketika dia memukul, aku menjadi kakinya, itu sudah merging. Karena sering nanya Allah, sering ingin konsul sama dia, sering bagaimana rasanya supaya karsaku sama sama karsa Allah Ta'ala. Supaya rasaku itu sinkron gitu, harmoni dengan. Supaya saya nggak mau menyakiti sedikit pun gitu ya, bikin Allah bahkan berkurang senyumannya itu nggak mau gitu.
Apalagi cemberut, nauzubillah. Apalagi marah, murka. Wah, itu sudah kiamat. Senyumnya berkurang saja tidak mau buat hamba itu gitu. Karena dia ingin selalu ya, menyerahkan semuanya buat Allah Ta'ala. Dan dalam suluk, sahabat-sahabat, ini kajian suluk ya, harus ada suatu saat dalam hidup di mana kita pernah ngerasain I give everything, udah terserah Allah. Itu biasanya ketika saat-saat desperate moment. Allah sempitkan itu bantuannya. Karena kalau semua sembah belehar, mudah, susah, susah nangis, susah, oh, ya Allah, beda tawajuhnya, beda penghadapan wajahnya tuh beda. Itu cara Allah. Ketika dunia diambil dari kita, ya, ketika disepikan, yang biasanya orang bisa diandelin, nggak bisa saat itu. Yang biasanya bisa begitu, nggak bisa, semua ditutup, tutup, tutup. Itu tuh sebenarnya hari Tuhan. Hari ketika Allah Ta'ala ingin, I just want to be alone with you. Tanpa yang lain. Can we do that? Gitu. Di situ. Itu saat pengenalan. Ketika kita nggak bisa lagi ngandelin apapun. Memanggil dia dan dia akan ya menunjukkan kuasanya. Setelah itu yang kemudian menambah yakin. Karena dalam Al-Quran dikatakan beribadah sampai engkau hatta al yakin. Harus sampai al yakin. Ainul yakin. Hakul yakin. Gitu kan ada bertahap tuh. Sampai yakin. Yakin. Karena udah pernah ngalamin. Nah itu beda. Keyakinan tingkat itu yang Allah Ta'ala sebenarnya undang kita semua. Sampai yakin pokoknya Allah bakal bantu ya. Oh beda tuh keyakinan semakin yakin ya, itu keimanan semakin tinggi kata Nabi Isa ya, iman yang semacam begitu itu bisa mindahin pohon dari bukit ke laut, saking dia tawakalnya, yakin Allah tahu nih kapasitas derajat keyakinannya itu. Semakin yakin kita semakin kita mengundang miracle dalam kehidupan, keajaiban. Semakin kita setengah-setengah, semakin kita diberikan kepada alam sebab akibat. Jadi datangnya lewat yang lain. Nggak lihat, susah untuk melihat keajaibannya. Dan itu tercermin dalam kisah Musa alaihissalam. Ketika sudah desperate, Allah kan bilang, pergi ke suatu arah. Iya, tapi di depannya kok laut. Katanya, udah jalan terus, kata Musa. Jalan, air selutut, sepaha, sedada, sampai Yusha bin Nun berkata, Musa, kita terus berjalan, ini udah segini apa? Gimana, berenang atau gimana? Terus di saat itu bahkan seorang Musa tidak tahu bahwa Allah akan membukakan lautan. Berjalan di jalan kering. Tuhan yang sama, sahabat-sahabat. Allah yang sama yang membukakan lautan. Allah yang sama yang kita sujudi. Dia bisa membukakan apapun. Ini kadang dalam kehidupan tuh dibikin sampai titik nadir desperate. Aku nggak tahu dari mana. Dibukain tuh. Di situ keajaiban terjadi. Merinding deh kita. Kalau udah ngalamin begitu, tambah kuat. Karena kita bisa bertestify. Jadi saksi dulu aku pernah gitu juga bisa Allah bantu. Tenang aja gitu jadinya. Kalau orang udah ngadepin. Kalau belum punya keyakinan kan ketar-ketir tuh. Dari mana uangnya? Ragu dia sama Tuhan. Belum yakin sebenarnya kita sama Tuhan. Kalau kita masih takut, khawatir sama kehidupan, emang bisa ya nyekolahin anaknya. Ada tuh ketar Allah tahu masih ragu sama aku. Maka dia ingin memperkenalkan diri ya, look, I keep my promise gitu. Tidak ada yang paling menjaga janjinya selain Allah Ta'ala. Tapi kita yang ragu gitu. Keraguan itu yang membuat janji itu enggak. Karena kata Rasulullah SAW, orang itu berdoa gitu ya. Terus belum dikabulin. For a reason. Mungkin dia tidak siap. Ya, kalau dikabulkan sekarang, tambah jauh dari Allah gitu ya. Ketika dia bertanya, aku sudah berdoa, cuman belum dikabulin, di situ stop. Baru dia udah mau turun tuh karunia-Nya. Meragukan Allah. Di situ malah jadi nggak jadi turun. Jadi keraguan itu berbahaya sekali dalam suluk.
Bahaya sekali. Lawan dari keraguan adalah yakin. Sudah seberapa yakin kita sama Allah? Yakin nggak bahwa Allah yang menjamin rezeki anak-anak? Allah sudah siapkan jodoh buat mereka. Pekerjaan apa? Itu mah udah dicatat di Lauh Mahfuz. Nggak usah bingung semua itu Rob itu bagian dari kita testify dulu di alam alastu. Alastu bi rabbikum. Sudah paham tuh si jiwa tuh. Oh, Rob, tenang. Mesti concern adalah gimana cara saya bersyukur atas semua itu. Karena 120 hari udah diberes, 4 hal itu udah beres. Rezeki disebut nomor satu. Sebelum kematian rezeki dulu. Masuk akal ya. Karena mesti beres baru mati. Kemudian kesengsaraannya, kesedihan, kebaikannya ya. Kapan dapat rezeki, kapan dapat anugerah, kapan dapat musibah, udah, semua kemungkinan itu ada di Lauh Mahfuz. Jadi orang ini ya, ada kata-kata dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang bagus banget saya share. Saya coba bacakan lagi. Em, ini dari kitab Fathul Bari. Saya salah nih, sebentar ya. Hmm, it's a good reminder for all of us. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Fathur Rabbani, kitabnya. Setiap saat kamu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar memberimu tambahan makanan, minuman, pakaian, dan rezekimu. Gitu ya. Translation lain adalah mungkin kita nggak minta makanan, minuman karena sudah biasa ada di meja. Kita zaman sekarang nggak ngalamin kelaparan, eh, apa namanya beras dijatah kayak nenek kita dulu gitu ya, zaman perang gitu, di ransom semuanya dijatah per hari berapa ya. Makanan, minuman, pakaian, rezeki. Mungkin kita nggak mau minta, jangan minta duit untuk vacation mungkin ya kalau sekarang hal-hal yang kita minta dari dunia lah. Itu semua adalah sesuatu yang tidak bisa bertambah dan berkurang karena rezeki kita udah dipatok. Meski doamu diikuti oleh semua orang yang mustajab doanya diaminin. Rezeki itu tidak bisa bertambah secuil pun dan tak berkurang secuil pun. Ini adalah sesuatu yang telah selesai. Gitu. Jadi sibuk masalah rezeki itu nggak produktif buat suluk. Mending sibuk begini, sibuklah dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Apa yang Allah perintahkan? Sabar, sholat, ya kan? Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ayatnya udah begitu. Bersyukur, itu yang diperintahkan. Mending minta begitu, minta hati yang syukur, hati yang sabar. Rezeki mau, ikutin. Jauhi segala apa yang kamu dilarang terhadapnya. Nah, tapi mesti ngerti apa yang dilarang itu. Karena dilarang itu ada tingkatan yang syariat jelas ya, nggak membunuh, nggak berjudi itu mah syariat. Tapi kan ada syariat batin yang dilarang. Ujub, takabur itu juga nggak boleh. Itu mesti punya ilmu gitu untuk menjauhinya. Belum lagi kita bicara hal yang lebih subtle, lebih halus ya. Hal-hal yang tidak toyib. Halal sih tapi nggak toyib. Nah, itu makin presisi. Jadi janganlah kamu sibuk dengan sesuatu yang pasti datang kepadamu. Rezeki yang pasti datang. Hanya masalahnya berapa persen tergantung kerja keras nggak gitu ya. Ikhtiarnya karena kita bagaimanapun hidup di ruang sebab akibat. Dia telah menjamin kedatangannya, bukan berarti kemudian "Nah, udah duduk aja. Nanti kita turun dari mana?" Nah, kan dari mana? Bagian itu akan datang pada waktu yang sudah ditentukannya, yang manis maupun yang pahit, yang kamu suka maupun yang kamu benci. Ini udah bagian dari hadis Rasulullah SAW. Datang itu semua. Gimana pun juga, inevitable. Hidup nggak akan senyum-senyum terus, bakal ada saatnya sakit, nangis. It's part of it. Ketika itu terjadi, oh iya, ya, itu day and night. Itulah siang dan malam dalam kehidupan. Seperti halnya detak jantung, nggak kontraksi terus, nggak sehat, mati kita. Tapi nggak dilatasi terus. Jadi yang nggak akan mengumpulkan darah.
kontraksi, dilatasi. Kalau di EKG itu kan ada naik, turun, naik, turun, naik, turun kehidupan itu artinya kita hidup. And that is what is supposed to be. Seperti halnya bumi itu berotasi. Kalau nggak rotasi, hancur udah semua, nggak ada kehidupan. Karena satu sisi nggak ada matahari terus, gersang, jadi gurun. Satu sisi tidak mendapat matahari, beku, lebih dingin dari Ice Age. Mati, nggak ada kehidupan di bumi. Kita hidup begini, si jiwa tuh hidup karena dikasih treatment seperti itu, nak. Siang, malam. Dan pada pergantian siang dan malam ada tanda buat orang yang ulil albab. Siang malam kehidupan. Nggak mungkin lowang terus. Itu tuh udah bagian dari kehidupan. Jadi begitu datang saatnya bersedih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita memuja Allah dalam begitu. Mau sakit gigi tetap sholat. Lagi sehat apalagi harus tambah gitu. Ya, itu kita belajar dari Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam kan iblis lagi tuh yang bikin makar. Datang sama Allah Ta'ala. Pantes aja Ayub itu soleh. Ibadahnya banyak loh. Istrinya cantik, anaknya hebat, hartanya banyak. Coba diambil tuh semua. Gitu. Kata Allah, dia akan tetap coba gitu kan. I want to see. Itu diuji gara-gara si iblis tuh. Maka Allah Ta'ala bilang sama Ayub, aku akan mengujimu ya, Ayub. Aku akan ambil semuanya. Itu lihat. Ayub sang hamba ya, nggak kemudian wah komplain. Enggak loh, dia tahu itu semua dari Allah. Ayub alaihissalam, sahabat-sahabat, dia hanya berkata begini, silahkan ya Allah, silahkan ambil apapun. Cuma hamba mohon sisakan dua hal. Apa itu? Sisakan lisan dan hatiku supaya aku bisa berzikir kepadamu. Oh, jadi itu yang dan benar kejadian tuh. Hartanya satu-satu hilang, anaknya meninggal, badannya dibikin wah hancur. Saya nggak tahu penyakit apa yang katanya sampai belut-belat. Semua orang sekian radius tuh udah tutup hidung, bau banget. Sampai beliau menyepi masuk ke gua jauh dari civilization. Murid-muridnya bahkan mengatakan kepada sang nabi, taubatlah guru, mungkin kau melakukan kesalahan. Dia nggak bisa ngomong. Nggak usah jalanin sebenarnya karena Allah datang sama aku akan bilang nggak usah ngomong, nggak akan diam. Itu belajar tuh ya. Kadang the best thing you can do kalau ngadepin orang yang kenapa kok gini, udah terima, diem aja. Dia nggak akan ngerti, jelasin juga capek. Nah bisa, nah, Siti Mariam juga begitu. Kok bisa? Diem aja. Nanti Allah akan jelaskan pada saatnya. Gaibnya. Sampai pada suatu titik, selesai itu. Terus Allah Ta'ala bilang sama iblis, tuh kan masih berdoa dia. Walaupun semua sudah diambil, zikir, kulitnya mungkin kalau kita tuh waduh nggak kebayang ya kalau ada belatung gitu pasti gatelnya sakitnya wah kita mau udah teriak-teriak kali ini masih zikir ya Allah alhamdulillah hebat dikembalikan semua tuh air keluar bersih multiply dikatakan double dari yang sebelumnya. Zakaria alaihissalam 80 tahun doa karena Allah janji aku akan beri keturunan nunggunya 80 tahun. Kita nunggu setahun aja udah kulabakan. Mana katanya janji Allah. 80 tahun sama-sama. Sampai kata-kata beliau diabadikan dalam Al-Quran dan aku tidak pernah kecewa dalam memohon kepadamu. Jadi nggak kecewa kalaupun oh belum ya hari ini oke nggak apa-apa. Oh tahun ini belum is oke ya Allah. Terus begitu nggak kecewa kemana nih ya Allah? Itu hamba. Karena dia yakin kalau Allah belum ngasih, oh berarti memang aku belum layak, belum saatnya. Nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, terima kasih. Gitu, nggak jadi misuh-misuh gitu. Katanya engkau mengabulkan doa, gini aja. Nah, itu bukan hamba tuh. Kalau hamba tuh ngikutin aja, dia tahu Tuhan yang tahu yang terbaik kok. Kapannya itu hamba, kita seorang hamba. Harus tahu diri, be humble. Ya, jadi itu.
Tanya semua dan tidak pernah kecewa tidak pernah kecewa. Karena yang kau beri pasti yang terbaik. Lalu gimana dalam riwayat katakan ada seorang malaikat sampai malaikatnya besar kayak gitu kasihan. Itu hamba itu berdoa terus, Bu ya dikabulkan gitu ya Allah gitu, gitu mungkin kalau kita sekarang ngomong, Bu ya dikabulkan tapi kata Allah bilang ya tapi aku senang mendengar ratapannya loh. Wah, gimana dong? Allah senang mendengar ratapannya. Bagi pencari Tuhan, apalagi yang lebih dibanding ketika dia ridho dengan apa yang kita lakukan. So that's kind of mindset buat kita ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh abid, kita tuh hamba. We don't own this life. Kita bukan hidup ini, jasad ini, rumah tangga ini, anak ini, bukan milik kita. Jadi dia bisa berbuat apapun, is okay. Ya. Dan kadang kita suka terjerat dengan apa kata orang gitu. Wah ini kan nggak baik. Siapa yang bilang nggak baik? Standarnya siapa? Lawang Al-Quran sudah bilang, apa yang kau anggap baik, belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk, belum tentu buruk. Allah Maha tahu. Jadi kalau kita menuruti kebenaran, kebaikan, kalau kata orang bisa tersesat, begitu kata Al-Quran. Jadi yang harus diupayakan dalam suluk adalah gimana cara kita membangun komunikasi sama Allah Ta'ala supaya hati itu sinkron, karena itu harus dibangun on a daily basis dari hal-hal keseharian. Kalau sehari-hari masalah minta garam udah biasa ngomong, ngobrol tawajuh. Ya Allah, yang mana yang terbaik? Apalagi untuk masalah-masalah besar, keputusan-keputusan besar, yang life-changing experience. Begitu. So that's the reflection of today. Jadi seorang hamba adalah mesti tahu posisi. Bahwa kita nggak tahu apa-apa. Jadi nanyanya sama dia yang maha tahu. Gitu. But sekarang kita kontemplasi pada pengalaman diri sendiri. Ya, apa pengalaman ya sehingga iya ya. Jadi ketika aku mulai semua dikembalikan bertanya itu kemudian menjadi lebih indah gitu. And it's kind of liberating sahabat-sahabat. Sesuatu yang membebaskan diri kita karena seringkali ya beban dalam kehidupan sumber dari kesengsaraan kita adalah we take on too much gitu. This is my responsibility. Anakku adalah tanggung jawabku. Iya sih, on a certain level. But it's, tapi gimana dong? Ayatnya udah bilang, makanya Quran jadi panduan. Jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya. Ibu dulu yang disebut, karena potensi dibuat susah kebanyakan para ibu. Jelas, karena kita gimana tuh ya di kandungan lama, jadi bondnya tuh kuat. Kalau ada apa-apa sama anak, kita yang feel guilty duluan. Aduh gitu kan. And guilty feeling can be so deadly. Dan dia bisa menyesatkan kita dari itu tadi lupa bahwa kita tuh hamba, anakku juga hamba. Ya. Nah itu yang tercermin dalam makanya Siti Maryam tuh hebat gitu begitu udah tahu dikasih hamil ya langsung dinazarkan dengan kesadaran itu bukan milikku gitu. Sesungguhnya anak ini akan menjadi pelayanmu di bait suci gitu. In the Gospel of ada Injil tertentu yang mengatakan itu kemudian usia 3 tahun masih bayi tuh dikasih ke anak dilepas habis di persusuan ya usia hebat itu Maryam ibundanya Isa masih. Nah, so let's open up for contemplation session ya diskusi nih ya masalah begini-begini ini bener-beneran hal yang keseharian sekali ya sesuatu yang sering-seringlah tawajuh menghadapkan wajah kita karena itu kunci kebersyukuran seperti halnya ketika Daud alaihissalam bertanya bagaimana cara aku bersyukur kepadamu itu kan mesti ditanya tuh karena hal-hal yang basic ya kita harus berserah diri mestinya tanya ya Allah ajari aku berserah diri gitu seorang hamba tuh nggak berserah diri oke dengan mindset kita berserah diri itu seperti apa padahal belum tentu benar tuh ajari aku untuk sabar mending minta kayak gitu-gitu minta hal yang dia minta ke kita karena kalau rezeki udah dia urusin itu udah
nggak mungkin almarhum mursyid saya mengatakan, saya tidak percaya katanya seorang mukmin tidak mampu mengganti kain sarungnya. Kain sarung tuh simbol untuk sesuatu yang bakal dipakai sehari-hari, untuk ibadah, itu provided, provide. Nggak ada orang mukmin mati kelaparan. It's been provided. Ya. So, what's your experience ya? What's your contemplation about it? Kalau buat saya lebih sering mengembalikan semua tuh, jadi bikin ringan gitu ya. Kadang-kadang saya sebagai ibu suka banyak guilty feeling sama anak gitu. Kalau begini merasa bersalah, tapi kan ini darimu, tanya gitu sama Allah, dan Allah kadang-kadang meneteskan sebuah pengetahuan atau pemahaman tertentu yang bikin kita nyes gitu ya menghadapi kehidupan. Oh iya salah gitu. Kadang kita take on too much, itu tadi ngeklaim ini salahku, itu yang bikin berbahaya dan bikin kita berada dalam neraka sendiri. Sebenarnya Allah tidak bermaksud seperti itu, tapi cara pandang kita udah mengkalibrasi semua, kalibrasi. Makanya sholat itu penting, tiang agama. Upayakan saja sholat di awal waktu, ini udah kejar itu, hidup itu udah berubah kok ya, karena itu adalah salah satu ibadah yang paling dia cintai, karena dia ingin ketemu at a certain moment gitu. Oke, saya akan berhenti berbicara for a while dan memberi kesempatan buat sahabat-sahabat untuk berbagi perenungannya, pengalamannya. Pasti ya, pasti menyentuh, karena bagaimanapun takdir hidup sahabat-sahabat itu Allah Ta'ala yang buat. Silakan, your turn now. Ya, langsung di unmute saja. Jadi kita mengenal term tawajuh, wajah gitu ya. Makin sering menghadapkan wajah, dia menghadapkan wajahnya. Ya, jadi kita berhadap-hadapan ya. Intense. Oh, that's beautiful. Dan pancaran wajah itu kan karena dia cahaya an-nur ya, sama Allah nurus samawati wal ard, kepancar gitu ke dalam. Makanya orang yang sering sujud ada tanda di dahinya, tapi tidak sekedar itu, kelihatan di wajahnya. Jadi roman wajah tuh kelihatan, orang banyak banyak pikiran, beda tuh roman wajahnya. Apalagi kalau orang itu tajam ya, bisa ngeliat. Walaupun senyum beda, eh, apa namanya, cahaya matanya beda gitu ya. Nah, kadang kita bisa lihat kan orang bisa selfie-selfian, posting-posting di mana-mana, tapi wah cahaya matanya beda. Misalkan, kita kadang orang ya kita nggak pernah tahu ya. Jadi in the era of social media, kita makan, you have many followers and many friends online, but we are in such a deep, deep apa namanya loneliness. And that's the paradox of the century gitu. Di era ketika semuanya di share, tapi sebenarnya nggak ada yang mengerti dirinya, dia merasa lonely. Ini tantangan baru di era internet, di mana informasi gampang diraih, tapi kita harus punya filter untuk semua itu. Dan kita lupa bahwa kita butuh ruang kosong hanya untuk ya, itu tuh tawajuh sama Allah Ta'ala. Itu itu pentingnya menjaga ruang-ruang kosong. Udah sholat, tutup semua. Semua ditimpan di atas tanah, seolah-olah itu sholat terakhir, bahkan belum tentu balik lagi ke meja kantor sampai seperti itu Ali bin Abi Thalib ya, dari tempat wudhu ke sejadahnya pucat. Gue ditanya apa sakit apa kenapa, sesungguhnya aku khawatir nggak nyampe gitu. Tuh Abid betul, pengetahuannya tinggi ya. Nggak nyampe jalan dari tempat wudhu ke tempat, kita mah jarang mikir kayak gitu. Jalan-jalan wudhu lah, takutnya tinggi. Semakin dia takut sama Allah, semakin dia berilmu. Ya, ya, fear is the apa namanya, gudang ilmu, kunci ilmu. Takut sama Allah. Yes, Mbak Yusi, silakan sudah di unmute.
Saya sebenarnya mau tanya gitu ya, Hmm. apa namanya tuh? Ini teh antara kita tuh kan memang berusaha gitu ya, apapun yang dilakukan itu adalah dengan bimbingan Allah gitu ya. Eh, saya tuh sekarang tuh justru lagi belajar gitu, bahwa ternyata dalam beberapa hal seperti kita itu diminta merencanakan sesuatu gitu ya, diminta untuk punya planning dan justru menetapkan gitu teh. Karena ternyata seperti itu ya yang saya selama ini gitu lebih ke arah menyerahkan aja segala sesuatu kumaha Allah we gitunya maksudnya teh. Jadi kan sebetulnya kita tuh ada interaksi aktif ya sebetulnya dengan Allah itu kan. Jadi antara misalnya kita kan menyelesaikan tantangan hidup kita gitu ya. Terus tapi seperti ini teh maksud saya seperti dalam minta kamu tuh perlu menetapkan sesuatu karena jadi maksudnya perencanaan kamu saya kayak gini contohnya ya teh ya. Saya itu urusan waris tidak pernah selesai gitu teh itu tuh ya. Nah, Hmm. itu tuh panjang gitu. Saya sudah sampai mungkin sudah 8 tahun gitu ya. Terus gitu ya, teh dari anak-anak masih kecil sampai sekarang anak-anak sudah mahasiswa gitu ya. Itu kita berusaha itu kan menurut saya ujian paling berat gitu ya di dalam masalah keimanan, masalah menjaga silaturahmi, masalah menjaga banyak banget gitu kalau aspek udah masalah waris gitu ya. Hati saya merasanya gitu gitu. Karena di situ tuh kayak ada haknya yang harus kita perjuangkan gitu ya. Ada maksudnya kan suami saya sudah meninggal gitu ya Teh ya. Jadi ada bagian di dalam sana gitu yang memang haknya dia tapi terhalang gitu ya oleh kakaknya yang tidak punya hak gitu ya sebetulnya. Jadi kita tuh tapi berusaha untuk menjaga silaturahmi tetap itu menghormati karena dia juga berjasa gitu ya. Tapi terus akhirnya tuh saya bertahun-tahun terus gitu teh seperti belajar gitu ya. Udahlah saya lepasin aja gitu ya. Saya yang penting rezeki itu pasti akan Allah berikan karena anak-anak kan sebetulnya kebutuhannya untuk ke sekolah ya teh ya, bukan untuk macam-macam gitu. Di situ tuh kita nggak perlu minta sama orang lain karena itu ada maksudnya gini, itu tuh bukan waris yang kayak punya ayahnya itu sudah dibagikan. Kemudian setelah waris utama selesai ini eh, ibunya gitu ya dan dia dan adiknya itu kemudian dan kakaknya satu itu membeli sebuah rumah baru gitu. Jadi bukan bukan warisan utama gitu ya. Nah setelah ini kemudian ibunya, nah cuma namanya itu atas nama ibunya gitu ya Teh ya, atas nama Hmm. ibunya. Terus si ibunya ini kemudian meninggal kan. Nah, karena ibunya meninggal, ini ibu ini punya 8 anak. Dengan begitu kan semua harus tanda tangan ya Teh ya kalau mau karena kan namanya udah nama ibu gitu. Nah, di sini tuh nah ini tuh sebetulnya kan yang punya hak ya ibu tadi maksudnya ya. Kemudian nah yang ini tuh yang tiga ini yang kakaknya tuh sudah dibeli oleh oleh sama suami saya sehingga yang punya tuh hanya dua. Kemudian yang ini tuh yang ibunya gitu. Nah, kita tuh selama ini gitu berusaha tuh kita itu sebetulnya nggak minta hak orang kan itu kan punyanya suami saya gitu ya. Jadi tidak merepotkan kepada saudara-saudara yang lain sudah punya masing-masing haknya gitu ya. Jadi itu yang kita bilang kita upayakan gitu. Nanti kita tambahnya anak-anak sudah mulai butuh. Jadi lama gitu pendekatannya itu dengan panjang. Nah, terus akhirnya ya udah deh kita mundur lagi karena kakak yang paling besar itu ikut di situ gitu ya. Jadi kita tuh berusaha menjaga itu gitu teh bolak-balik itu gitu ya. Sampai akhirnya tuh kita tuh karena saya keluar dari rumah itu, asalnya saya tinggal di rumah itu gitu ya. Terus saya keluar dari rumah itu sampai akhirnya, cuma saya akhirnya tuh setelah bertahun-tahun lama gitu, anak-anak sudah besar, sampai kita bilang kita udah istilahnya gitu ya sudah 8 tahun membiarkan gitu. Hal itu tuh terus dibiarkan bahwa kita mengalah, mengalah terus gitu. Mungkin dulu anak-anak masih kecil, saya masih mengupayakan dengan berbagai cara yang lain. Terus saya bilang apakah benar gitu tindakan membiarkan terus seperti ini? Karena kakak semua yang lain tuh setuju untuk menjual kecuali satu kakak itu gitu ya awalnya begitu. Sampai akhirnya tuh sudah diupayakan berbagai macam cara gitu, udah dicoba terus sampai akhirnya tuh saya cuma merasa tuh pada akhirnya karena udah kita biarin pasti nanti almarhum suami itu datang gitu ke anak saya seperti bicara ayo selesaikan maju lagi masalah waris itu gitu sampai anak saya bilang kenapa ya ayahku datang pada aku bukan datang kepada saudara-saudaranya itu gitu kan
Jadi seperti Hmm. kita tuh disuruh maju lagi gitu ya untuk mengurus, karena masalah waris ini kan bukan hanya kebutuhan kita, tapi memang ada penyelesaian lebih besar gitu ya yang berhubungan dengan almarhum. Jadi kita Hmm. tuh mundur lagi, tapi maju lagi. Akhirnya tuh maju kan melelahkan gitu ya Teh. Kita percaya bahwa Hmm. kita pasti ada rezeki yang lain, kita tinggalin lagi, tapi maju. Karena ini kan juga dua gitu untuk almarhum ibu, mertua sama Ya. almarhum suami. Sehingga dia ketika sampai ini saya bilang, "Ya, kayaknya kita udah ya gitu. Mungkin kita tetapkan aja gitu. Kayak selama ini tuh dibiarin aja deh, gimana aja mengalirnya gitu." Sampai ini Hmm. tuh kayak saya tuh kayak kayak ada, kayaknya kita ini aja deh gitu, kita yakin bahwa Allah itu sebetulnya udah melihat, maksudnya kita tuh mulai lebih tadi kan jangan membiarkan kezoliman juga, masa kita dizolimi terus karena dulu emang gak punya power. Sekarang mah kan harus kita ingatkan gitu bahwa sebetulnya kekhawatiran apa di Allah tuh udah banyak dilakukan gitu ya. Ya. Sehingga kita bilang, bagaimana ya mendekatinya gitu. Cuma saya mah cuma gini, apa ya Teh, lebih ke arah di satu sisi gitu, kayak Hmm. tetapkan bahwa eh, memang itu tuh mau dijual gitu. Sebagai kayak gini, hati kita itu lebih lebih menetapkan gitu bahwa sebetulnya kalau kalau nggak ada akte ahli waris itu sebetulnya ibu itu tidak ada ahli warisnya. Itu mungkin Hmm. secara hukum ya Teh ya. Secara hukum tuh sebetulnya ya pemiliknya adalah ahli waris, ya maksudnya suami saya sama sama adiknya, itu hanya dua sebetulnya yang berhak atas rumah itu gitu. Ya Hmm. maksud tapi ini benar-benar kompleks ya Teh, karena maksudnya udah lama gitu prosedur itu kita udah menempuh berbagai macam cara. Sampai saya tuh bolak-balik, ya Allah gitu. Saya tuh cuma butuh biaya aja kok buat anak saya. Jadi tolong keluar dari jalan yang lain. Nanti diberikan lagi sama Allah itu. Bisa mundur lagi bolak-balik. Cuma ini kayak saya tuh sampai bilang, "Ya, ayo kita kita niatin yuk sama Allah, minta ya Allah gitu, aku tuh menetapkan gitu bahwa ini tuh seperti tadi adiknya juga udah mau pensiun, udah pengen keluar dari rumah itu gitu ya. Apakah kita kalau misalnya tadi minta sama Allah itu, ya Allah, kayak kita tuh lebih ke arah menetapkan, kayak saya mau menjual rumah itu, saya mau iklankan dan saya mau jual rumah itu bulan Juli. Jadi seperti saya menetapkan waktu gitu Teh. Gitu Hmm. ya, salah satunya itu seperti ini kan masih karena selama ini tuh dibiarkan gimana lah kumaha seperti nggak ada batasan gitu Teh, sehingga Ya. akhirnya seperti nggak ada batasannya. Nah cuma saya maksudnya gini, saya tuh ada ini Teh, kayak ada sebuah, ya maksudnya masih baru juga kemarin gitu pengalaman itu waktu lagi Ramadan itu, ketika saya mencari dana dan menetapkan batas waktu gitu Teh. Jadi Hmm. kayak misalnya gini, kita tuh perlu menggalang dana untuk mencari wakaf untuk pembuat karpet masjid gitu misalnya ya. Hmm. Nah di situ Hmm. misalnya waktunya tuh sudah sangat mepet, sudah 3 hari mau Lebaran. Jadi kebutuhannya seminggu, tapi kemudian dekat lagi, udah dekat gitu ya. Di situ saya bilang, orang tuh wah, udah mulai susah nih. Kalau dalam seminggu orang udah mau Lebaran, orang udah mulai kemana-mana gitu. Pikirannya duit THR tuh udah hal yang seperti itu. Masih mau wakaf nggak ya orang itu kan gitu teh. Jadi kayaknya tuh, terus dari situ tuh saya bilang, tapi ini rumah Allah gitu. Allah yang tahu di mana uang-uang itu tersimpan, sehingga saya juga tidak apa ya, maksudnya tetap aja gitu, upayakan gitu untuk ditawarkan. Nah, akhirnya ketika saya menawarkan, saya pertama kepada satu orang itu saya bilang dia kayaknya mungkin akan memberikan langsung gitu. Misalnya kebutuhan dana itu 6,8 juta tes setelah dihitung. Saya bilang, eh, saya perlu ini, terus dan saya berharap pada satu orang, saya kayaknya satu orang ini bakal ngasih. Ternyata teh yang terjadi itu adalah saya cuma dari orang itu hanya dapat 1 juta teh gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Dan itu tuh udah hari Kamis gitu. Ternyata wah, dia bilang, oh ini udah mau ngasih 1 juta. Terus saya bilang gini, saya mau terus nggak ya? Ini udah 3 hari gitu. Udah 3 hari mau Lebaran gitu ya. Saya bilang, tapi saya coba deh, saya coba untuk tetap gitu bahwa ini, eh, karena maksudnya mau nggak mau udah pecah telurnya gitu ya, dari 6,8 itu satu sudah ada gitu. Terus saya bilang gimana caranya ya supaya tetap memilih menginikan gitu, ini adalah rumah Allah, Allah yang tahu di mana sebetulnya uang-uang itu berada gitu ya. Saya cuma akhirnya saya bilang, ya udah saya pecah gitu, karena itu per meter 220.000, kalau gitu untuk 30 meter, untuk apa ya, 6 meter tuh satu satu sejadah itu cukup 110.000 gitu. Kayaknya gitu aja Hmm. deh gitu. Saya bilang pokoknya kalau 110.000 kayaknya satu orang masih bisa gitu kan. Saya perlu untuk
60 sejadah gitu kan. Dan istilahnya dibagi menjadi kepingan-kepingan kecil. Akhirnya saya bilang kalau saya tulis bilang 110 aja dan kelipatannya. Jadi silakan kalau mau ngasih itu kelipatannya. Nah terus akhirnya saya tuh baru jam 9 pagi hari Jumat gitu teh. Saya baru jam 9 pagi saya bilang dibikinin aja, tetapkan aja gitu. Terus saya bilang tapi saya bilang ya Allah gitu, ini tuh hari Jumat gitu. Dan udah mau Lebaran hari Sabtu gitu kan, hari Minggu gitu kan ada kemungkinan Lebaran. Toko kayaknya tutup deh Allah, toko karpet itu. Apalagi ini di Garut gitu, teh ya jauh gitu kan, bukan di Bandung. Nah terus saya bilang, Hmm. ya Allah tolong gitu ya. Jadi maksud saya tuh saya ingin si dana itu sudah terkumpul waktu Jumat itu. Kan itu Jumatan tuh lagi masa Jumatan zuhur. Sehingga nanti jam 1 itu uang sudah ada. Padahal itu baru jam 9 pagi itu teh saya tuh ngomong gitu ya Allah gitu. Karena ini kan waktunya time limited gitu. Maksudnya ada keterbatasan waktu. Nanti saya jam 1 dia harus pergi ke ada uang dia harus pergi 1 jam ke Garut Kota dan dia harus harus beli lagi dulu karpetnya gitu ya. Mungkin toko tutup jam 5 gitu. Saya tuh kayak menginikan itu gitu teh. Terus saya bilang ya Allah ini tuh maksudnya tuh jadi saya bilang Jumat itu sudah terkumpul dananya gitu kan. Nah itu saya tuh jam 9 nanti mulai ya. Jadi saya cuma buat gitu surat saya bilang kayak gini terus nanti silakan kelipatannya. Saya baru 3 menit posting di satu grup tuh ada yang masuk gitu. Masuk itu Hmm. 550 dalam 3 menit gitu teh. Hmm. Alhamdulillah saya bilang langsung gitu saya respon itu dan saya kemudian setelah itu kan saya tulis itu di bawahnya hamba Allah gitu kan satu yang 1 juta hamba Allah yang kemudian 5,5 hamba Allah gitu ya. Saya cuma Hmm. posting di 6 grup teh. Saya nggak ke semua grup saya cuma gini aja begitu ada tulisan lagi saya posting di satu grup yang lagi. Dan kemudian seperti ternyata yang 6 grup itu walaupun satu, jadi semua selalu ada yang Allah ada yang tergerak untuk memang menitipkan gitu teh. Walaupun satu Hmm. gitu. Jadi tidak semua grup saya posting. Saya cuma bilang di sini seperti Allah tuh membimbing saya untuk postingnya di sini nanti akan ada walaupun satu. Postingnya tuh di sini gitu kan walaupun ada gitu. Jadi sehingga akhirnya hanya 6 dan waktu itu tuh di jam 11 lebih 20 itu saya tuh terkumpul 2.930.000 gitu teh. Hmm. Saya bilang tuh jam 11 lebih 20 ini udah gitu ya. Udah mulai dengar-dengar tuh kan di masjid. Terus saya tuh capek teh ngantuk ya karena malamnya habis gitu kan habis mikirin segala macam tuh ini gimana maju apa enggak itu kan maksudnya saya tuh di situ tuh saya berusaha meyakinkan bahwa walaupun udah mepet Allah yang maha tahu di mana uang-uang itu berada gitu. Saya hanya menjemputnya aja, saya hanya menginikan aja gitu. Saya terusnya ketiduran dan jam 11 malam saya tidur gitu dalam kondisi Hmm. angka segitu. Saya baru bangun jam 13.12 teh. Nggak kedengeran azan apa zuhur waktu orang lagi apa gitu. Padahal sebelah saya itu kan masjid. Saya baru ngeliat ini 13.20 ini udah zuhur. Saya kayaknya nggak pernah kelewat gitu kan sebetulnya biasanya. Terus saya baru ngecek-ngecek gitu teh. Ngecek-ngecek gitu. Ada yang 550 lagi, ada yang 1,1 gitu teh. Terus tiba-tiba tuh ada satu yang ngasih 2,5 juta. Hmm. Saya tuh sampai Allahu Akbar. Jadi benar-benar tercapai gitu apa yang ditargetkan itu gitu ya teh ya. Bahkan melebihi dari yang dibutuhkan gitu. Ya. Sehingga akhirnya saya bilang, wah ini benar-benar saya kan terus telepon. Saya bilang, kamu berangkat ya, bisa pergi ke toko. Saya bilang gitu. Karena ternyata si uang yang diinikan itu, yang tadi ditargetkan ya Allah gitu. Jam 1 ya, supaya nanti ada waktu gitu. Terkumpul ya gitu. Dan terkumpul itu ternyata begitu diinikan lebih besar daripada yang dibutuhkan gitu teh. Karena kan memang si masjid itu sendiri perlu perbaikan atap, perlu perbaikan apa gitu ya. Mungkin kalau saya Hmm. minta berharap kepada satu orang itu dipenuhi sebesar itu, peluangnya malahan jadi nggak tercukupi gitu ya untuk kebutuhan yang lain. Cuma saya Hmm. amazing banget gitu. Ternyata ketika saya meminta ya Allah gitu, ini kan udah waktunya gini hari Jumat, terus nanti teh udah mau Lebaran kan kita berdoanya. Nah, waktu itu teh ketika kayak kan hari Minggu itu saya ada ke sana gitu ya ke masjid yang di Garut itu Baksos apa-apa. Terus ada ungkapan untuk mengganti karpet itu karena udah lusuh udah 10 tahun. Terus saya tuh di depan masjid itu saya bilang gini, ayo kita berdoa kepada Allah gitu ya bahwa ini tuh rumahnya Allah. Ini tuh Allah yang memberi gitu. Tapi saya waktu itu berdoanya gini, Alhamdulillah ya Allah gitu, Alhamdulillah masjid ini punya karpet baru pada saat Lebaran. Hmm. Saya itu berdoanya gitu. Karena saya bilang kita berprasangka baik, apa yang kita lakukan adalah kebaikan, apa yang kita lakukan juga berhubungan dengan Allah gitu, apa yang ini adalah untuk Ya. menyembah Allah. Jadi di situ kita bilang kita harus percaya bahwa Allah tuh akan mengabulkan ini gitu.
Ya. Kita berdoanya Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nah, saya Alhamdulillah. bilang itu, Alhamdulillah ya kita berdoanya gitu, Alhamdulillah ya Allah, Ya. masjid punya karpet baru di hari Lebaran. Dan itu tuh Hmm. ternyata terwujud di hari Jumat itu. Jadi maksudnya dengan mepet Ya. waktu gitu, dengan pengumpulan dana yang cepat, dengan apa time-time yang begitu tuh bergulir dengan seperti itu gitu teh. Sehingga buat Mhm. saya tuh saya jadi seperti tadi teh, apakah memang penetapan waktu itu kalau memang tidak melanggar syariat, kalau memang jelas bahwa tujuan kita untuk ada memang kondisi-kondisi lapangan ya di mana proses-proses itu kita perhitungkan, kita pada Allah itu memang seperti tadi gitu. Apakah memang ya gitu yang terjadi yang saya alami adalah ketika kita meminta penetapan waktu, Allah tuh kabulkan gitu. Jadi di satu sisi kan seperti saya tuh sama di maksudnya tuh seperti adab-adab tadi ya yang kita omongin kepada Allah itu Ya. seperti Ya. menjadi seperti apa ya teh. Tapi maksudnya karena Allah itu menurut prasangka hambaku gitu. Jadi sebetulnya aku berprasangka baik kepada Allah bahwa ini aku perjuangan adalah untuk rumahmu, untuk menyimak untuk apa, sehingga ketika saya menetapkan waktu itu juga karena saya melihat waktunya itu gitu ya. Maksudnya di satu sisi gitu ya Teh ya. Hmm. Sehingga Hmm. ketika terkumpul paling besar waktu itu Ya. memungkinkan untuk bisa dieksekusi gitu loh. Jadi Baik. ini jadi Ya. maksud saya tuh adab yang tadi itu loh Teh yang memungkinkan Betul. bagaimana antara saya mempunyai apa ya maksudnya rencana yang memang ini kan tidak ada pelanggaran syariat gitu maksudnya di dalam permohonan itu gitu ya sehingga memang Ya. Dan Allah ada kabulkan gitu. gitu ya. Nah, sehingga kemudian Allah Ah, menjadi kabulkan walaupun seperti kesannya maksa-maksa gitu ya. Di situ kan ada seperti yang menentukan ya. Allah Tapi kumpulkan di walaupun sisi saya lain, hmm, di tadi masalah warisan itu, kan seolah-olah Allah tidak mengabulkan bertahun-tahun. ya. Mhm. Nah, di Tapi situ maksudnya, kita maksud belajar. saya tuh di satu sisi Hah? saya juga melihat bahwa Allah tuh punya rencana besar. Mungkin ketika saya sudah Betul. anak-anak sudah besar, nilai itu juga sudah lebih besar gitu ya, Teh, dengan kebutuhan yang sekarang gitu. Saya juga melihatnya akhirnya gitu dalam perjalanan terhadap warisan itu, saya lebih ke arah ada penetapan waktu itu gitu maksudnya. Ini Ya. saya bilang ini adalah uang yang memang jelas peruntukannya gitu. Misalnya gitu ya, saya bilang ketika kita memperjuangkan itu apakah bukan sebuah kewajaran gitu bagi penyelesaian yang sudah wafat dan Secara muamalah sebuah kewajaran, secara tauhid, sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi milik mereka akan jadi milik mereka. Kalau tidak, sampai kiamat pun nggak akan kejual itu. ya, nah maksudnya tadi satu sisi saya misalnya gini Hmm. anak-anak tuh bisa jadi anak-anak sudah semakin besar sudah tidak butuh itu teh karena kan dulu kan kebutuhannya buat buat itu ya teh ya lebih karena Ya. maksudnya mereka itu loh yang menghalangi maksudnya tadi ya dalam kata menzolimi menggunakan Betul. padahal tidak berhak gitu ya lebih karena kita Seolah-olah datangnya dari nah, situ, ya kita kan? kan Hmm. bilang-bilang kasihan juga padahal dia itu sebetulnya dia tidak punya kehilangan hal-hal berharga gitu ya. Maksudnya kita ngelihat apa yang dia peroleh dengan mempertahankan itu, dia hanya sekedar tinggal di situ dan dia hanya sendiri, tidak punya keluarga. Maksudnya memperjuangkan apa sebetulnya yang kita bingung gitu. Betul, Kita cuma ngelihat satu sisi di sana. Tapi hmm, kalau misalkan itu memang bukan rezekinya anak-anak, nggak akan nyampe. ya sampai akhirnya anak-anak juga anak-anak tuh melepaskan gitu teh. Ya, Kita juga melihat jalannya lewat mana aja gitu. Kayak kita misalnya kita tuh bekerja, kita tuh udah punya power loh. Kita tuh semakin kuat gitu ya, semakin besar, semakin kuat, semakin punya power untuk ini. Sementara beliau itu Betul. semakin tua, semakin apa, semakin renta. Yang kita bilang sebenarnya kita semakin tidak butuh terhadap rumah itu gitu. Lebih ke arah hanya maksudnya karena ini berhubungan Karena sama sampai dia bilang ini saya mau mati di sini aja baru nanti urusin gitu masalah ini. Kita kan akhirnya jadi ya it's okay sih, tapi maksudnya ini secara secara ini sendiri bukan hanya hak saya gitu. Karena kan tadi adik-adiknya juga dari hak ibunya itu dibagikan juga ternyata menolong kan dan nilainya kan besar ya. nah, Sehingga begitu. kita cuma ngelihat bagaimana penyelesaian ini menjadi baik bagi semua pihak karena kan bukan hanya kita akhirnya teh yang di apa ya yang di ini karena adik-adiknya pun ngerasa kenapa sih kok kamu menghalangi gitu padahal ini kan Ya, terserah ya, mereka dong mereka mau pakai uang untuk apa betul. karena itu kan hak mereka bukan hak kita untuk menghalangi itu seperti nah sebenarnya di Baik. antara mereka sendiri juga ada itu jadi maksudnya teh itu kadang-kadang apakah kita lebih baik menetapkan bahwa kita bilang kalau misalnya emang tidak dijual ya sudah kita akan sewakan aja, tapi Ya, keluar dari rumah gitu-gitu loh teh maksudnya sampai akhirnya ada antara penetapan waktu untuk memberikan
kita sendiri jadi lebih firm gitu teh terhadap bahwa keyakinan bahwa kalau Betul, itu betul, baik betul. ya kita tetapkan waktunya kenapa enggak seperti pernikahan lah kita tetapkan ya Ya, tanggalnya tanggal segini betul. nah, berbagai Tapi kan perhitungan belum betul. nah jadi kan Pada ada kenyataannya ada yang hal-hal yang gadget di seperti situ. itu. Baik, Mm-mm, Mbak Yusi, saya paham. Adanya. mm-mm. Oke, thank you ya. Thank you. So ini ya ini this is life gitu ya. Apa bisa dua 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 contoh kasus. Satu seolah-olah gadget gitu ya. Gara-gara dia nih misalkan itu atau ini gimana ya itu ada yang tidak berjalan di situ. Satu sisi kita merasa seperti wah dimudahkan ya hanya dalam sekian jam berhasil itu. Itu kehidupan. Kadang naik, kadang turun, kadang datar. Itu yang kata Rasulullah SAW, zikirnya tiga macam. Rasulullah begitu, kalau lagi nanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lagi mudun, Subhanallah, Subhanallah. Kalau lagi datar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Zikir yang sama, itu Allah ajarkan kepada putrinya. Fatimah, radhiyallahu an, itu kerja keras. Zaman dulu tuh orang bikin roti pakai batu gede, gilingan gitu ya. Saking kerja keras itu, tangannya tuh pecah-pecah. Dan pecah-pecah itu sakit gitu, pecah betul. Suatu saat sang putri gitu ya, nggak minta menunjukkan gini, bapak gitu mungkin ya kalau kita ngomong ini aku kerja berat banget, minta dibantu, maksudnya boleh kasih pembantu atau gimana gitu ya untuk membantu pekerjaan rumah. Sang bapak insan tertinggi yang kalau mau doa apapun terkabul. Jawaban yang paling diberikan yang terbaik buat anaknya apa coba? Aku ajarkan sampai pegang sampai dicium tangannya itu rasa tuh rare gitu ya tangan sedikit tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW dicium tangan yang bekerja keras cium Fatimah mau aku ajarkan kepadamu apa yang lebih baik dari itu semua diajarin zikir subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali itu zikir yang kemudian kita lakukan setelah sholat juga. Apa yang terjadi setelah beliau berzikir seperti itu dalam riwayat dikatakan itu gilingan batu segede gitu gerak sendiri ajaib ya gulung sendiri nggak masuk akal kan gerak sendiri Allah pencipta semesta gerinda penggilingannya tuh jalan sendiri. Nah kita tadi bicara penggilingan-penggilingan tuh tadi sebenarnya kalau bisa lihat polanya ya kok nggak jalan gitu ya ada sesuatu yang sedang diajarkan kadang kita diberi kemudahan. Oh, kayak tadi karpet wah easy dia sedang ngajarin zikir tertentu di sisi lain mendaki tuh kok nggak bertahun-tahun seolah-olah si aktor ini gara-gara dia tapi itu ya biiznillah memang kata Allah belum saatnya gimana aja caranya nggak keluar tapi di sisi lain kata Allah bilang kan aku sudah kasih provide you 8 tahun tuh nggak perlu misalkan ya kadang yang gini yang bikin kita nah ini ya kita belajar bersuluk tuh jangan sampai dinamika kehidupan bikin kita keruh di sini kan yang bisa kerasa hati ngedumelnya keselnya atau apa. Ya, itu makanya dalam sholat tuh belajar dibasuh itu semua. Basuh lagi, astagfirullah. Dalam zikir kita dibasuh itu semua istighfar, 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 istighfar. Ya, karena jangan sampai fokusnya seolah-olah gara-gara satu orang itu, misalkan ya, itu tidak. Memang sih concern dengan dia kan, but suluk membawa kita kepada, oke, Allah belum izinkan ini. Gimana caranya supaya bisa menjadi karena topik kita hari ini ya bicara menjadi abid. Allah Maha tahu yang paling baik kapan. Ya tadi itu tanya sama Allah menghadapi masalah seperti ini seperti apa baiknya. Tadi kan pertanyaannya apakah harus terus lagi diangkat lagi atau enggak tanya aja sama Allah gitu. Tanya dulu sebelum kita bikin aksi sana sini gitu. Tanya dulu kontemplasi gitu kan, endapkan zikir
Nanti hati akan menjawab, gimana cara menghadapi ini supaya kita nggak kesel sama orang. Kalau kesel sama orang itu berarti terpengaruh tuh. Karena kita punya harapan, kita punya ekspektasi. Ya. Kesel tuh nggak enak kok. Kita punya kesel sama orang tuh udah nggak enak di hati. Seperti ada yang clouded, ada yang. Nah itu yang harus bersih, 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 bersih. Jadi ketika kita niat lillahi ta'ala, semuanya wah, berkali-kali mesti dizikirkan supaya apapun yang terjadi enak gitu ya. Melaluinya enak. Ya memang orang akan dibuat seperti apa gitu ya. Itu ujian buat kita gitu. Ujian. Tapi itu bagian dari jihad kita, jihad akbar itu untuk melawan hawa nafsu supaya nah hal seperti ini dunia tidak membuat hati kita bergetar gitu sepertinya. Kita punya gerinda-gerinda kehidupan. Sesuatu yang kita tuh capek ngadepinnya. Ya, udah bertahun-tahun mungkin susah juga gitu lagi sampai mungkin bukan tangan kita yang retak, hati retak. Rombehan kalau orang sudah bilangnya sakit, saking saking sering ngalamin itu. Kita punya kan hajat supaya ini kok mampet terus nih rezekinya nggak keluar tuh gerinda-gerinda yang belum jalan tuh. Gerinda yang kita perlu jalani sehari-hari. Allah Ta'ala yang berkuasa membuka lautan buat Musa alaihissalam. Yang kuasa menggerakkan gerinda buat seorang Fatimah alaihissalam. Dia kuasa membuka apapun. Perkara orang itu keluar dari rumah dan kuasa itu. Terus sekarang ketika itu belum terjadi, nah tanya kenapa? Pasti ada hikmahnya di situ. Nah, itu yang wajib kita gali. Hikmah itu barang tambang kaum mukmin. Mukmin ya, syaratnya harus ada nur iman dulu. Nur iman ada kalau kita tawajuh tadi, sering-sering menghadapkan wajah kita. Pasti dikasih cahaya. Karena itu akses untuk membuka ilmunya, pemahaman, dan berfaham apa yang sedang diajarkan. Karena wattaqullah wa yu'allimukum yang diajarin itu yang takwa. Sementara nggak mungkin takwa kalau tanpa ada nur iman. Kalau ada cahaya, kemudian kita sering nanya, kemudian merespon kehidupan beramal soleh itu yang merespon sesuai dengan tuntunan dia, guidance-nya gitu. Nah, nah, jadi jangan sampai perkara ini membuat keruh, ya. Jadi nggak kesel sama orangnya, gitu. Tapi kita lebih, udah, oke, kita lihat seperti apa Allah berkehendak, ya semua serahkan pengaturan yang terbaik. Kalau memang itu rezeki bakal nggak kemana-mana dapat. Kalau nggak akan bukan rezekinya bukan dari situ berarti. Walaupun secara matematik secara ini itu hak mereka. Tapi kalau nggak ada ya mungkin dari jalan yang lain. Walau alam gitu supaya kita muamalahnya enak gitu. Kita juga hati nggak terlalu terbebani dengan urusan-urusan itu. Ya sampai jangan sampai mengganggu ibadah. Nah, kadang urusan dimudahkan seperti tadi, hitungan jam dapat. Itu lagi diturun, subhanallah, subhanallah. Kadang naik. Coba masih bisa memuja dia walaupun saya buka ketiduran teh ngebuka nggak ada yang ngirim. Alhamdulillah. Nggak kebeli tuh karpet. Mesti bisa testimoni hikmahnya apa gitu. Itu pun luar biasa gitu. Jadi nggak semuanya yang kita memuji Allah ketika iya benar kekumpul. Iya gampang memuji it's great, right? Tapi ketika nggak kejadian nih, tapi nah begitu, tapi ngerti kenapa nggak di. Nah itu yang kita celebrate. So the ability to still celebrate life, apapun yang terjadi, itu bersyukur. Itu seorang hamba mentalitas. Karena dia nggak melihat apa pemberiannya atau apa yang ditahan, tapi dia melihat ya tuannya saja gitu. Mau dikasih bara, alhamdulillah, walaupun nyes, ya Allah, ya sakit ya Allah, tapi alhamdulillah dia cuma melihat di tangan Tuhan yang menyampaikan dia. Jadi kalau seorang hamba nggak milih-milih ketika lagi dimarahin tetap nunduk gitu, lagi dikasih bonus ini juga bersyukur di dalam dua keadaan itulah siang dan malamnya. Bisakah kita tetap memujanya walaupun dia sedang menutup semua apa yang kita minta? That's the real challenge. Seorang hamba abadi sejati ya
dia akan setia apapun yang kau berikan. Karena dia sudah semua milikmu gitu. Mau diapain? Terserah. Silakan, silakan ya Allah, silakan. Dengan sebuah keyakinan dia akan tidak akan menzalimi. Kerasa sakit tuh biasanya hawa nafsu yang ngerasa sakit. Karena dia sudah semakin melekat gitu ya. Dia seorang hamba bebas itu artinya kalau kita menghamba sama manusia perbudakan kadang untung-untungan dapat majikan baik enak gitu ya. Kalau majikan zaman sekarang adalah kita kerja untuk corporate sama juga menghamba tuh dalam tanda kutip ya. Ya. Eh, kita jadi diperbudak sebenarnya dibayar oke gitu tapi kadang kalau Allah pasti baik dan tidak akan menzalimi jadi kita bangga jadi hamba Tuhan gitu dan seorang hamba itu percaya apapun yang terjadi silakan gitu di situ bebas kita sebenarnya jadi orang bebas and that's the price of being free. To get your freedom adalah berani nggak ngasih semua sama Allah Ta'ala. Di situ. Yang nggak dikasih sama dia itu letak kita menjadi diperbudak oleh sesuatu itu. Aneh ya, it's a paradox of life. Justru ketika kita berikan tuh semua sama Allah, bebas itu kita di situ nggak ada. Ya, hati kita tidak tertawan, bebas. Bukan berarti semena-mena nggak bertanggung jawab, nggak begitu, tapi kita serahkan sama Allah Ta'ala, jadi beban tuh biar dia yang jalani gitu. Termasuk masalah rumah, masalah jodoh ya, gerinda-gerinda kehidupan kita. Serahkan sama Allah. Biarkan dia yang menggilingkan gitu loh. Capek ya. Alhamdulillah. Mbak, pertanyaannya kita tentang nazar insya Allah buat pertemuan berikutnya. Kebetulan I have another appointment. Terima kasih sahabat-sahabat untuk sharingnya Mbak Yusi ya. Semoga Allah mudahkan, bukakan pengetahuan tentang episode ini. Gitu harus sampai ke dasarnya, sampai ke makrifatnya dapat. Kenapa di situ? So next time you can testify about that. Alhamdulillah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat. Insya Hatur Allah ke nuhun, depan Teh kita Tessa. lanjut. Oke, Sampai assalamualaikum ketemu insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Salam kasih, keluarga Teh. Teh.